Nuwun sugeng pepanggihan. Salam. Salam. Rahayu rahayu kang winantu rahayu sagung dumadi. Mugi kawilujengan kasantosan lan karaharjan tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan dalasan kula awit nugrahanipun Gusti Kang Maha Asih. Kados pundi Pak pawartanipun panjenengan? Pawarto kula saya mawon, keadaannya baik-baik saja, sehat-sehat, tidak kurang sakit apapun. Nggih. Mugi para pamirsa sedaya tansah pinaringan bagas saras saking Gusti Pangeran ingkang Maha Asih lan Maha Mirah. Keparenga kula nepangaken diri kula pribadi dipun tepangaken nami kula Afni Sulistiadi Fatimah saged dipun timbali Afni. Nggih, kula mahasiswa angkatan 2023 Prodi S1 Pendidikan Basa lan Sastra Jawi Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Nggih. Wonten pepanggihan punika kula badhe wawancara ngengingi piwulang bab toleransi wonten ing Mojokerto meniki. Nggih. Tujuan saking wawancara menika saged mangertosi kados pundi piwulang bab toleransi wonten ing salebeting wilayah utawi Mojokerto menika. Sarta ener saking wawancara menika mbabaraken ngengingi piwulang babagan toleransi kapitadosan utawi agama ing Mojokerto. Nggih. Wonten wawancara menika keparenga kula badhe nepangaken narasumber ingkang badhe maringi informasi ngengingi piwulang bab toleransi ing Mojokerto menika. Dipun tepangaken, Pak. Perkenalkan, nami kula Arnold Siahaan. Kula tinggal di Mojokerto. Sampun nami mulai kecil, mulai bayi wonten Mojokerto. Sakmenika kula dados petugas kerohanian, ngoten nggih. Jadi intinya di gereja Bethel Tabernakel Mojokerto. Intinya sebagai seksi rohani, ngomong jemaat, ngoten niku nggih. Pokoke mengarahkan jemaat untuk baik keadaannya dan tenang, tidak kurang satu apapun tentang kerohanian yang mereka punya. Sabanjuripun parenga kula badhe mbabaraken ngengingi andharan wos dumateng panjenenganipun Bapak Arnold. Nggih. Wosipun wonten 3 bagian ingkang inggih menika bagian setunggal andharan ngengingi kawontenanipun piwulang bab toleransi ing Mojokerto. Bagian kalih inggih menika katerangan ngengingi kawontenanipun cak-cakanipun piwulang bab toleransi ing Mojokerto. Lan bagian telu menika pamanggih ngengingi dinten tembenipun piwulang bab toleransi wonten ing Mojokerto. Nggih, bagian setunggal inggih menika menapa piwulang bab toleransi sampun dipun pahami kalian warga bebrayan ing Mojokerto niki, Pak. Toleransi sangat tinggi sekali. Jadi toleransi ten kota Mojokerto niki sangat bagus sekali. Menapa panjenengan sampun getok tularaken piwulang bab toleransi dhateng warga bebrayan Mojokerto? Menularkan. Sampun. Khususnya bagi warga jemaat, kita selalu napa niki mengajarkan nilai-nilai pemahaman tentang toleransi, saling menghormati, saling menghargai ke semua lapisan masyarakat, antar umat beragama, antar golongan kita wajib menghargai dan menghormati. Secara umum di masyarakat pun, di keluarga kita juga mengajarkan bab menika tentang toleransi. Wiwit kala menapa panjenengan getok tularaken piwulang bab toleransi dhateng warga bebrayan Mojokerto? Kalau napa wiwit napa nggih sampun dangu mulai ada di Kota Mojokerto sekolah itu kita sudah diajar untuk toleransi. Jadi napa nggih? Intinya sudah lama kalau menyebarkan
tadi getok tular. Nggih, getok tularaken. Getok tular memberitakan ngoten nggih. Nggih. Itu sudah lama. Sejak apalagi khususnya di kejemaatan ya pasti kita ajarkan itu. Tidak boleh menghina, tidak boleh menyalahkan atau apapun itu, tapi kedah menghormati, menghargai. Sudah lama. Sudah lama. Nggih. Nggih kados pundi pananggapipun warga bebrayan Mojokerto niki dumateng upados panggetok tular ngengingi piwulang bab toleransi ingkang panjenengan tindakaken. Oke. Kalau tanggapannya dari setiap orang yang kita ajarkan, yes, itu responnya baik sekali. Tiang-tiang niki saged nerima apa yang diajarkan sehingga mereka boleh menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya kita hidup dalam keanekaragaman yang majemuk ini, sedaya sudah dapat pengajaran menghormati, menghargai, toleransi yang tinggi. Nah, mereka responnya baik sekali dan itu diterapkan. Puji Gusti. Bagian ingkang kalih inggih menika menapa piwulang bab toleransi sampun dicakaken kalian warga bebrayan Mojokerto. Sudah diterapkan. Oh, sampun diterapkan. Dari semua yang mulai golongan paling anak muda, paling kecil, anak-anak, remaja sampai dewasa, kita selalu tekankan pengajaran tentang harga menghargai, hormat menghormati, antar golongan, antar agama, antar apapun juga dalam perbedaan ini. Perangan ingkang pundi ingkang sampun dipuncakaken kalian warga bebrayan Mojokerto. Peranganipun piwulang bab toleransi inggih menika ngertosi kanthi sayektos kapitadosan utawi agami ingkang benten. Mengerti menghargai agama yang lain ngoten Pak. Nggih. Lajeng ngurmati utawi ngaos utawi ngajeni agama yang lain ngoten. Nggih, terus pundi? Kalau khususnya di kejemaatan gereja, kita niki lak wonten napa niki ibadah keluarga di masing-masing wilayah ngoten nggih. Lah, kita ajarkan kepada jemaat kalau ada wonten ibadah keluarga di rumah masing-masing itu harus melihat waktu, situasi, kondisinya. Kalau memang itu bertepatan dengan waktu teman-teman kita, rekan-rekan kita ada yang mau sembahyang sholat, ya kita harus berhenti dan hening. Kalau di bulan puasa kita juga napa nggih istilahnya menerapkan kepada mereka harus bisa menghormati, sebisa mungkin menghargai mereka yang lagi puasa. Jangan sampai menimbulkan perselisihan karena kita seenaknya berlaku di hadapan teman-teman kita yang berpuasa. Ini misalnya pun makan, kan kalau orang Kristen lagi tidak puasa, ya jangan makan sembarangan. Harus menjaga semua kondisi dengan baik. Dan puji Tuhan nggih napa? Dateng kejemaatan mriki setiap kali wonten poso, wulan poso niku wonten acara bagi takjil. Nggih, di jalan kita bagikan ke teman-teman yang lagi berpuasa dan mau berbuka puasa. Dan buka bersama juga wonten. Kita mengundang beberapa panti asuhan gitu. Nggih. Ngoten. Pitakenan salajengipun inggih menika menapa ingkang dados reribet salebetipun ngecakaken piwulang bab toleransi dhateng warga Mojokerto niki. Sing dados karibetan masalah penerapan atau pengajaran tentang toleransi itu yang paling dasar itu biasanya tentang egoisme. Egoisme itu satu paham di mana dia menganggap paling baik, paling benar, terus paling segalanya. Nah, ketika kita menerapkan niku, pengajaran menghormati, menghargai, toleransi dan sebagainya, kadang-kadang mereka, wah kok enak, kita punya keyakinan, kita punya ini kok, enggak usah was. Jadi egoisme yang tinggi itu yang paling utama menjadi penyebab menerapkan pengajaran kepada orang-orang. Egoisme. Kalau yang lain saya kira tidak. Tapi kenapa nggih Mojokerto nggih
puji syukur lancar semuanya, tidak ada situasi kondisi yang sampai menimbulkan huru-hara yang seperti di luar sana. Mojokerto aman, toleransi sangat tinggi sekali. Nggih. Pitakenan salajengipun kados pundi cara panjenengan berantas reribet salebetipun ngecakaken piwulang bab toleransi dhateng warga bebrayan Mojokerto? Artinya cara mengatasi. Nggih. Nah, cara mengatasinya kalau dari kita kaum Nasrani ya kita ajarkan tentang kasih. Bagaimana tidak boleh ada seseorang yang terlalu mementingkan keegoisan. Harus mengerti bahwa kita hidup tidak sendiri. Kita ini di lapisan segala masyarakat dan kita Indonesia punya. Tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi. Jadi diterapkan wonten pelajaran-pelajaran tertentu yang menerapkan ajaran tentang kasih, menghargai, menghormati, dan intinya jangan ada egoisme yang paling tinggi. Itu kita terapkan itu cara mengatasinya. Dari lapisan kecil, anak-anak muda sampai dewasa kita selalu ajarkan itu. Kita terapkan bagaimana tidak boleh egois dalam segala hal. Nggih, pitakenan salajengipun bagian 3 nggih menika menapa piwulang bab toleransi wonten dinten tembe saged dipun dadosaken kabetahan kalian warga bebrayan Mojokerto. Ini artinya apa? Apakah pelajaran bab toleransi itu bisa digunakan untuk hari esok gitu? Oh, iya. Mengingat kembali kan kita ini hidup di Indonesia dalam kemajmuan. Agama saja ada 6 atau 7 ya. Nah, itu terus keyakinan-keyakinan yang lain juga banyak. Nah, ke depan pasti hal pengajaran toleransi ini sangat-sangat diperlukan dan sangat-sangat dibutuhkan dan tidak boleh putus di tengah jalan. Kedah harus dilaksanakan, diajarkan, diterapkan dan dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Tidak boleh sampai kita berputus asa karena toleransi nggak diajarkan terus kita seenaknya. Jadi intinya mangke salajengipun kedah penting menerapkan dan mengajarkan tentang toleransi. Sangat penting. Ya, pitakenan salajengipun wonten dinten samangke warga bebrayan Mojokerto sampun dumugi tataran ingkang pundi. Tataran toleransi inggih menika setunggal ngertosi kanthi sayektos kapitadosan utawi agami ingkang benten. Mengerti, memahami ngoten Pak. Memahami perbedaan. Nggih. Ingkang nomor kalih ngurmati utawi ngajeni kapitadosan utawi agami ingkang benten. Ingkang nomor 3 nyengkuyung kapitadosan utawi agami ingkang benten. Nyengkuyung niku mendukung. Nggih, terus warga Mojokerto niki sampun dugi tataran pundi? Tingkat toleransinya. Nggih. Kalau warga Mojokerto setahu saya intinya toleransi niki teng kota niki sangat-sangat tinggi sekali. Tidak pernah sampai wonten kejadian-kejadian yang membahayakan maupun yang memecah belah. Jadi intinya masyarakat baik umum di kota ini maupun secara khusus kelompok-kelompok wonten gereja, wonten jemaah, wonten napa niku bisa memahami dan bisa menerima. Jadi tingkatannya cukup lumayan tinggi untuk bertoleransi ten kota Mojokerto niki. Semua masyarakat bisa menerima dan menerapkan bahkan mempraktekkan hal toleransi ten kota niki. Sangat tinggi sekali. Nggih. Terus ngantos nyengkuyung nggih. Nyengkuyung niku Mendukung. Nggih, sangat mendukung sekali. Mendukung Semua agama lapisan lainnya. Mendukung itu artinya begini, mereka menghormati. Kalau ini waktunya ibadah teman kita yang beragama A misalkan, ya kita menghormati. Tidak sampai ada pertengkaran ataupun mengganggu, tidak ada. Ya. Pitakenan salajengipun kapan tataran wekasan inggih nyengkuyung kapitadosan utawi agami ingkang benten saged kalampahan wonten warga bebrayan Mojokerto. Kapan
tingkat toleransi tersebut itu bisa diterapkan di Mojokerto? Dari kapan? Kalau kapan itu bisa diterapkan, nggih, setahu saya yang sudah dipraktekkan di kota ini, kalau ada momen-momen tertentu, misalkan momen-momen Ramadan, kita semua, baik umat Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam, Muslim, itu semua saling menghargai. Intinya yang di luar Muslim, banyak dipasang ucapan-ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Oh, dari semua golongan mereka pasang itu, mereka juga boleh datang bersilaturahmi. Jadi mereka saling mengunjungi, intinya memberikan ucapan sekaligus bersilaturahmi sesama warga kota Mojokerto, tidak memandang golongan apapun. Itu yang sudah diterapkan seperti itu. Pitakenan salajengipun menapa wonten cara kangge nyepetaken tataran wekasan inggih menika nyengkuyung kapitadosan utawi agami ingkang benten saged kalampahan wonten warga bebrayan Mojokerto. Apakah ada cara untuk cara yang efektif untuk mengatasi semuanya bisa berjalan baik? Kalau cara efektif tentang toleransi, ya paling tidak yang pertama niku melalui kesadaran pribadi. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan semua, nggak ada yang robot gitu. Ciptaan Tuhan dan sama, paling tidak hanya mungkin keyakinan saja itu yang berbeda. Tapi dari perbedaan itu kita bisa menyiasati. Perbedaan itu kalau dirasakan itu indah loh, bagus sekali loh. Nah, dari kan kalau satu dunia ini semua sama warnanya kan. Ya juga nggak. Tapi Tuhan begitu baik menciptakan keanekaragaman dan itu patut disyukuri. Terus kalau masalah toleransi yang kita junjung tinggi tentang tadi pertanyaannya yang terakhir tadi apa? Tentang yang ini tadi loh. Penerapan itu apa? Cara menerapkan. Cara menerapkannya. Diajarkan saja di seluruh napa nggih ibadah saged khotbah-khotbah yang menyejukkan nggih. Terus sekolah-sekolah juga ini diajarkan bagaimana kita ini memang hidup di keberagaman yang ada. Jadi tidak perlu kita mengunggulkan tentang egois kita atau tentang golongan kita, tidak boleh. Diterapkan saja mulai di sekolah-sekolah, di keluarga, di masyarakat, di keagamaan, di tempat-tempat ibadah, sampaikan sesuatu yang benar tentang toleransi. Pitakenan salajengipun kados pundi pikajengan panjenengan tumrap piwulang bab toleransi kangge warga bebrayan Mojokerto lan warga bebrayan Agung Indonesia wonten dinten tembe. Bagaimana cara harapan jenengan tentang toleransi tersebut? Sesuai dengan dasar negara kita Pancasila dan juga asas negara kita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Monggo sami-sami masyarakat Indonesia, inilah kita. Kita sudah ditakdirkan di satu negara yang beraneka ragam suku, budaya, bahasa, agama dan apapun itu nggih. Jadi mari bersama-sama kita junjung rasa saling menghormati, menghargai, tidak mementingkan diri sendiri dan menjaga kedaulatan negara kita dengan baik dan saling menjunjung rasa persatuan dan kesatuan, bahkan menghormati dan tidak menjatuhkan satu dengan yang lain. Harapan saya kita ke depan semua semakin baik dalam bertoleransi, harga menghargai tentang golongan dan perbedaan apapun juga. Nggih pamirsa, menika sesi wawancaranipun kalih Bapak Arnold sampun mantun. Saking wawancara menika saged dipundhut dudutan inggih menika sampun mantun sesi wawancaranipun kalih Bapak Arnold. Sampun saking wawancara menika saged dipundhut dudutan bagian setunggal inggih menika tentang bab toleransi. Nggih.
Lajeng cara untuk cara kados pundi supados toleransi kasebut saged kalampahan kanthi lancar nggih. Mekaten video wawancara ingkang saged kula aturaken. Kula matur nuwun sanget dumateng para pamirsa sedaya ingkang sampun mirsani video wawancara menika. Menawi wonten lepat luputipun anggenipun kula matur, kula nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Rahayu rahayu kang winantu, rahayu sagung dumadi. Mugi kawilujengan, kasantosan lan karaharjan tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula awet nugrahanipun Gusti Kang Maha Wasih. Salam sugeng pepisahan. Nuwun. Gusti berkahi.